Nah, oke teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas ya updatean pemain keturunan. Ya, ini kalau kita lihat ya pertandingan bulan Maret nanti ya saat melawan Australia dan juga Bahrain, sepertinya kita akan mendapatkan amunisi baru. Oleh Romeni dipastikan akan bisa debut. Tapi teman-teman, kalian harus ingat juga bahwa PSSI ini juga tidak hanya fokus ke pemain depan. Saat ini ya kabar terbaru sosok Jairo Ridwals ya. Ini dokumennya ini sudah tahap ini teman-teman ya pengecekan. Tapi ya yang membuat PSSI saat ini belum bisa memproses hingga ke DPR ataupun ke Kemenpora ya. Karena memang saat ini ada dua lagi yang belum diisi oleh Jairo Ridwals. Sehingga itu membuat PSSI juga belum bisa ya melengkapi seluruh dokumen untuk disodorkan. Jelas ini sekarang ya permasalahan bukan lagi di PSSI, tetapi memang Jairo belum mengisi secara lengkap. Nah itu namanya adalah paperwork. Nah itu nantinya diharapkan bisa selesai. Kemudian ini ada yang lebih seru ya, ini sosok Emil Audero. Sebelum saya lanjut ya, ini ada kabar gembira teman-teman. Khusus untuk hari ini ya, parfum premium ini ya, beli satu dikirim 4 ya. Ini harganya cuma 50 ribuan saja ya. Ini kalian nanti akan dapat 4 botol ya. Ini nanti kalian dapat 4 botol, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Ini benar-benar bagus, yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Oke, kita langsung lanjut lagi ya. Kita langsung lanjut ke sosok Emil Audero. Nah, kalau saya lihat ya kemarin itu sudah diresmikan ya oleh Palermo ya. Bahkan klub Italia tersebut ya juga langsung mempublish ya di media sosial mereka ya, dan juga mengatakan bahwa ini adalah orang Indonesia pertama ya yang berlaga ya di klub tersebut ya dan bergabung ya selama 125 tahun belakangan ini. Ini artinya ya membuktikan bahwa sebenarnya ada apa ya, ini ada kode apa lagi ya. Jelas-jelas ya Emil memiliki paspor Italia, kemudian juga pernah bermain di tim U21 ya, bahkan tim U23 juga ya di Italia. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kode ini semakin keras bahwa Emil sangat siap untuk jadi bagian timnas Indonesia. Ya saya sangat yakin kenapa dia memilih ke seri B ya, bahkan bermain bersama Palermo yang saat ini berada di peringkat 8. Ya jelas ya, karena tujuannya ini adalah mendapatkan jam terbang. Sedangkan di Como ya, kalau kalian bisa lihat ya bahwa sebenarnya Emil ini hanya menjadi kiper keempat bahkan. Ya, artinya memang persaingan di Serie A ya ini sangat kuat sekali. Bahkan kemarin ya bukan hanya Como sebenarnya yang mengincar ya ataupun sebelum dia hijrah dari Inter Milan ini, tapi juga Empoli, kemudian Sampdoria. Tapi sepertinya Como kemudian hubungan dekat dengan Indonesia itulah yang membuat dirinya memilih FC Como. Tapi yang jelas ya kepergian dirinya ke Empoli, Palermo dengan status pinjaman, jelas ini akan menjadi pengalaman baru lah bagi Emil Audero. Yang jelas ya ini adalah masalah jam terbang. Emil masih bisa bersaing lagi di Serie A ya, masih bisa, dan kemungkinan potensinya masih terbuka lebar karena dia adalah kiper yang sangat potensial. Tapi kita hanya lihat seperti ini, kemungkinan dirinya untuk menjadi bagian timnas Indonesia itu sebenarnya sudah diungkapkan oleh Ordel PSSI ya, bahwa sebenarnya kita harus mencari pelapis ya dari Martin Paes ya, itu karena gap antara kiper utama dan kiper kedua di tubuh timnas Indonesia itu memang tidak stabil. Jadi dengan adanya Emil Audero ya jelas ya ini akan menjadi hal yang sangat bagus, dan ini akan menjadi nuansa baru bagi timnas Indonesia. Yang jelas kita hanya tinggal mendukung ya apa yang menjadi keputusan Emil. Tapi yang jelas ya kita jangan sampai terpaku ya pada ya cerita masa lalu lah. Kita tahu bagaimana Emil ya sulitnya untuk mendapatkan dirinya ya ketika kepengurusan Bapak Iwan Bule. Tapi kalau saya lihat saat ini ya jelas ya itu sudah momennya sudah berbeda sekali, dan Indonesia bukan timnas yang dulu. Yang jelas ini akan semakin matang, semakin maju ketika memang Emil bergabung bersama timnas Indonesia. Nah, oke, itu untuk Emil Audero. Kemudian saat ini juga ada sosok Cyrus Margono yang akhirnya mendapatkan
klub baru. Emil Audero, kemudian Cyrus Margono, ini sama-sama ingin membuktikan bahwa dirinya layak untuk bermain di Indonesia ya, timnas Indonesia. Apalagi saat ini Cyrus Margono ini banyak dirumorkan akan bergabung bersama Madura United dan sebagainya. Tapi akhirnya ya Liga Kosovo ya melirik, dan akhirnya kemarin ya itu meresmikan dirinya, dan potensi dirinya untuk menjadi pemain di skuad utama itu sangat tinggi untuk Cyrus Margono. Jadi menurut saya ini akan adalah aset. Kita tidak perlu memikirkan, PSSI tidak merekomendasikan Cyrus dan lain sebagainya, karena itu adalah hak Cyrus untuk memilih kewarganegaraan. Dan saat ini Cyrus Margono harus membuktikan agar dia bisa mendapatkan tempat baik di tim U23 ataupun senior, karena saat ini usianya 22 tahun ya. Kemudian dia juga masih memiliki caps internasional juga ya, bisa dikatakan akan mendapatkan caps internasional di U23, entah itu persiapan SEA Games dan sebagainya. Dia masih menurut saya sangat layak sekali. Kita wajib nantikan dan juga kita wajib tunggu apa yang sebenarnya dia akan dilakukan oleh PSSI mengenai Cyrus Margono dan juga Emil Audero. Yang jelas ya, dua kiper ini memiliki kualitas, tapi kita hanya tinggal menunggu apakah PSSI segera untuk memanggil keduanya di timnas Indonesia. Ya, kita hanya tinggal menunggu saja. Oke, kemudian kalau saya lihat ya, semua kabar mengenai pemain keturunan ini situasinya saat ini positif sekali. Ya, Jason Sale, kemudian juga ada beberapa pemain Meliano Jonathan ya, dan juga beberapa pemain lainnya ya, yang mulai ya sudah mendekati lah, bahkan semakin dekat dengan timnas Indonesia. Semoga saja ini akan menjadi hal yang sangat bagus dan timnas Indonesia akan lebih baik nantinya ya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Terkhusus untuk Emil Audero, apakah kalian yakin dirinya akan segera menjadi bagian timnas Indonesia dengan kode klub ya, dan juga dirinya memasang bendera Indonesia ya, dengan kode klub yang memasang bendera Indonesia dibanding Italia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.